Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman di channel saya, Subkomandan Ilmidin. Nama channelnya Edukasi Kesehatan. Nah, pada kali ini kita akan membahas tentang SKB Kesehatan yang materinya adalah imunisasi. SKB Kesehatan sendiri adalah sebuah tes untuk mengukur kemampuan bidang teman-teman khususnya di wilayah kesehatan. Nah, untuk syarat lulus CPNS. Nah, sebelum saya ke materi, mohon teman-teman subscribe, like, dan komen untuk menambah semangat saya dalam upload video dan membuat video baru. Nah, kita masuk di materinya. Imunisasi itu adalah upaya untuk menimbulkan atau meningkatkan kekebalan seseorang secara aktif terhadap suatu penyakit sehingga bila suatu saat terpajan itu dengan penyakit tersebut tidak akan sakit atau hanya mengalami sakit ringan. Nah, itu pengertian dari imunisasi. Kemudian imunisasi itu dibahas pada Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan. Nah, khususnya pada pasal 130 berbunyi pemerintah wajib memberikan imunisasi lengkap kepada setiap bayi dan anak. Nah, sedangkan imunisasi juga dibahas dalam Permenkes Nomor 12 Tahun 2017 tentang penyelenggaraan imunisasi. Nah, berdasarkan programnya, imunisasi itu dibagi menjadi dua, yaitu imunisasi program dan imunisasi pilihan. Nah, imunisasi program itu dibagi lagi menjadi tiga, antara lain imunisasi rutin, imunisasi tambahan, dan imunisasi khusus. Nah, imunisasi program ini wajib untuk diikuti oleh masyarakat. Kemudian kita masuk di imunisasi rutin. Imunisasi rutin ini terbagi lagi menjadi dua, yaitu imunisasi dasar dan imunisasi lanjutan. Nah, untuk imunisasi dasar itu diberikan untuk bayi sebelum berusia 1 tahun atau dia belum mengenjang usia 1 tahun. Kemudian ketentuan-ketentuan imunisasi dasar itu pada umur 0 sampai 24 jam diberikan imunisasi hepatitis B. Nah, sebelum diberikan imunisasi hepatitis B, anak bayi yang berusia 0 sampai 24 jam itu harus diberikan vitamin K 2 atau 3 jam sebelum penyuntikan. Nah, untuk umur 1 bulan bayi diberi imunisasi BCG atau imunisasi yang mencegah TBC. Kemudian ada polio 1. Dan juga pada umur 2 bulan bayi diberi imunisasi DPT, HIB, dan HB. Nah, HB1. Nah, dan juga diberi imunisasi polio 2. Nah, untuk 3 bulan bayi diberi DPT, HB, HIB 2, polio 3. Kemudian 4 bulannya begitu DPT, HB, HIB, polio 4. Ini berjenjang terus dan interval waktunya itu selang 1 bulan. Untuk campak sendiri dia diberi imunisasi itu pada usia 9 bulan. Kemudian imunisasi lanjutan diberikan pada anak di bawah 2 tahun, anak usia sekolah dan wanita subur. Nah, anak di bawah 2 tahun itu mendapatkan imunisasi DPT, HB, HIB, dan campak. Nah, DPT, HB, HIB itu adalah diberikan pada usia 18 bulan ini sesudah 12 bulan dari imunisasi DPT, HB, HIB 3 yang tadi masuk di imunisasi dasarnya. Nah, kemudian diberikan lagi campak. Imunisasi campak itu 6 bulan setelah dosis campak pertama. Nah, kemudian untuk anak usia sekolah dasar itu untuk kelas 1 dia
imunisasinya campak, DT, ini dosis besarnya, kemudian waktu pelaksanaannya itu Agustus sampai November. Untuk kelas 2 TD yang dosis kecil itu pelaksanaannya November, kelas 3 pun TD November juga. Nah, wanita usia subur diberikan imunisasi T1, T2, T3, T4, dan T5. Nah, imunisasi T2 dilaksanakan 4 minggu setelah imunisasi T1 dan perlindungannya masa waktunya itu 3 tahun. Kemudian imunisasi T4 diberikan 6 bulan setelah T2 dan masa perlindungannya itu 5 tahun. Kemudian T4 itu diberikan 1 tahun setelah T3 dan masa perlindungannya 10 tahun. T5 demikian 1 tahun juga setelah T4. Nah, itu lebih dari 20 tahun untuk masa perlindungannya. Kemudian masuk imunisasi tambahan. Itu merupakan imunisasi tidak wajib yang berupa backing fighting atau bisa diartikan ketika sebuah desa atau wilayah tidak memperoleh imunisasi lengkap, maka dia perlu imunisasi tambahan. Kemudian masuk case program, pekan imunisasi nasional, contohnya seperti vaksin COVID-19 yang baru-baru dilakukan oleh pemerintah, dan lain sebagainya. Nah, masuk di imunisasi khusus itu adalah imunisasi yang dilakukan khusus untuk orang-orang yang mengunjungi sebuah wilayah terdampak penyakit. Nah, contohnya seperti misalnya teman-teman orang tua ingin melakukan haji dan umroh mani. Nah, untuk ke sana harus dilakukan imunisasi meningokokus. Nah, imunisasi ini khusus dilakukan karena akan pergi ke suatu wilayah yang terdampak penyakit. Tuh. Kemudian imunisasi pilihan. Nah, imunisasi yang kedua ini dari jenis imunisasi tadi itu yang masuk imunisasi pilihan itu adalah imunisasi lain yang tidak termasuk imunisasi program atau imunisasi wajib tadi. Nah, misalnya seperti MMR, difteri, dan lain sebagainya. Nah, untuk dosis vaksin imunisasi dosisnya itu untuk hepatitis B dia diberi dosis 0,5 mili. Nah, untuk pemberiannya itu intramuskular. Kemudian tempat pemberiannya itu biasanya di paha. Kemudian untuk BCG itu 0,05 mili. Nah, untuk cara pemberiannya intrakutan itu di lengan kanan. Itu lengan kanan atas. Kemudian polio oral itu 2 tetes untuk diminum. Itu di mulutnya. Kemudian IPV itu polio yang intramuskular. Nah, 0,5 mili. Nah, untuk pemberiannya itu di paha kiri, kemudian DPT HB HIB 0,5 mili intramuskular juga, nah di paha kiri bayi dan lengan kanan balita. Untuk campak dia diberikan dia dosisnya 0,5 mili. Kemudian di cara pemberiannya itu adalah subkutan, dia di lengan kiri atas DT begitu 0,5 mili juga intramuskular. Nah, di lengan kiri atas juga sama dengan TD, dia 0,5 mili itu intramuskular juga di lengan kiri atas. Nah, yang beda di sini adalah khusus untuk BCG dan polio. Kalau BCG itu dosisnya 0,5 mili, 0,05, sedangkan polio itu dosisnya 2 tetes. Nah, kemudian masuk kita di dosis dan efek samping vaksin COVID-19. Nah, jenis vaksin Sinovac itu 0,5 mili per dosis. Nah, ini dosisnya diberikan 2 kali, jadi 0,5 mili sekali, kemudian 0,5 mili sekali. Sehingga untuk rentang waktu dosis yang diberikan itu sampai dengan 28 hari. Nah, untuk efek sampingnya sendiri itu sakit kepala, gangguan di kulit atau diare. Nah, itu hanya sekitar 0,1 sampai 1% pelaporan.
Kemudian AstraZeneca itu 0,5 mili per dosis dan diberikan 2 dosis dengan jeda 12 minggu. Nah, kemudian nyeri kemerahan, gatal, kemudian pembengkakan, kelemahan, sakit kepala, meriang dan mual. Ini untuk efek samping dari AstraZeneca. Nah, sedangkan Sinopharm itu 0,5 mili per dosis dan diberikan juga 2 dosis dengan jeda waktunya itu adalah 21 hari. Nah, AstraZeneca ini 12 minggu sedangkan Sinopharm itu 21 hari. Efek sampingnya sama, itu ada nyeri juga, kemerah-merahan di tempat suntikan, sakit kepala, nyeri otot, kelelahan, diare dan batuk. Untuk Moderna itu diberikan 0,5 mili per dosis dan diberikan 2 kali dosis sama dengan teman-temannya yang lain kebanyakan dengan jeda waktu 28 hari. Nah, sama dengan Sinovac. Nah, yang beda itu untuk dosisnya hanya Pfizer. Pfizer ini 0,3 mili per dosisnya dan diberikan 2 dosis dengan jeda waktu yang sama 21 sampai 28 hari. Nah, untuk yang diberikan 1 kali dosis itu adalah Janssen 0,5 mili per dosis dan itu tunggal. Itu diberikan 1 kali dalam 1 kali pemberian. Kemudian Confidencia itu juga diberikan 1 kali penyuntikan. Nah, kalau untuk GVVax ini dia 0,5 mili per dosis. Nah, itu diberikan 3 dosis. 3 kali 0,5 mili sehingga jumlahnya 1,5 mili. Sehingga dosisnya itu dengan jeda waktu 1 bulan. Nah, cukup sekian yang bisa saya sampaikan dan share di sini tentang materi imunisasi. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Jika ada yang ditanyakan silakan ditulis di kolom komentar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.